Kawan-kawan, kali ini saya ingin berbagi tentang rahasia sukses seseorang di Pekanbaru Riau ini mendapatkan proyek 1, 2, 3, 4 malahan pada saat ini beliau itu memegang atau mengendalikan 4 proyek sebenarnya, 4 rumah, memang tipe-tipe mewah kawan-kawan. Kemarin ceritanya begini kawan-kawan, saya diperkenalkan oleh teman saya ke bapak itu. Nah, saya sebut aja namanya di sini. Di Pekanbaru dia terkenal dengan panggilan Pak Heru. Pak Heru, namanya Hairul Santoso. Saya udah minta izin sama beliau itu untuk men-share rahasianya kemarin, hari Sabtu kemarin itu. Saya berbicara banyak, kemudian diajak berkeliling kawan-kawan. Ini kesukaan saya betul. Sepertinya dia bisa membaca saya, bahwa saya suka dengan berkeliling melihat bangunan-bangunan. Jadi ada 3 bangunan yang lagi dikerjakan oleh tukang-tukangnya. Kalau saya lihat Pak Santoso ini, kita panggil Pak Heru, orangnya rendah hati aja, biasa aja. Cuma setelah saya dibawa ke proyek-proyeknya, ada 3 poin sebenarnya rahasia dia sukses bisa terus-menerus mendapatkan proyek, kemudian bisa langgeng dan enak, enjoy aja sama dia untuk bekerja. Padahal kadang-kadang mungkin dia ada di rumah aja, tapi orang ada trust yang luar biasa sama beliau itu untuk mengerjakan rumahnya. Nah, kita sebagai tukang mungkin bisa mengambil cerminan dari hal tersebut. Begini kawan-kawan, saya sekali lagi mengatakan, saya udah minta izin sama beliau itu untuk men-share ini. Rahasia dia sebenarnya. Dia itu adalah seorang arsitek. Nah, kemudian seorang yang bisa mungkin bekerja bangunan saya tidak tahu ya kan, tapi karena saya 1 hari berkeliling sama dia. Rahasia pertama adalah mengerjakan rumah yang pernah dikerjakannya. Saya dibawa juga berkeliling situ. Ini rumah pertama yang saya kerjakan. Nah, di situ dia mulai mengatakan begini, kerjakanlah yang rumah pertama kita kerjakan betul-betul perfect. Dan kebetulan dia perfectnya itu maksudnya sempurna kawan-kawan. Seluruhnya kita tukang-tukang udah tahu lah bagaimana yang sempurna itu sesuai dengan spek atau gambarnya. Dan kebetulan memang beliau ini kan ada kelebihan sedikit menggambar, bukan kelebihan sedikit menggambar. Dia memang arsitek. Kemudian kalau dia ada order untuk gambar aja memang dia minta biaya, tapi kalau dia menggambar untuk proyek yang dikerjakannya itu gambarnya adalah gratis. Itu memang 1 poin. Tapi kalau kita tukang, kita ambil yang poin pertama itu, kerjakan yang pertama, karena itu akan jadi monumen, akan menjadi contoh apa hasil kerja kita. Dan nanti dari situ ada referensi-referensi lagi dari kawan-kawan yang lain atau dari pemilik rumah untuk mendapatkan order yang baru. Itu sebelumnya ada 1 rumah beberapa tahun yang lalu, ada 1 rumah yang dia kerjakan cuma kan berhasil dan bagus, sangat bagus. Kalau kita sebagai tukang pun saya mengakui pekerjaan saya tak sebagus itu kawan-kawan. Itu 1 poin, pekerjakan yang pertama, karena itu monumen itu akan bertahun-tahun, berpuluh tahun ya, untuk dilihat orang. Dan kedua, jaga trust dengan pemilik rumah. Trust itu kepercayaan, kemudian bangun komunikasi katanya. Setiap saat bangun komunikasi, apa keinginan yang punya rumah sebenarnya. Kemudian tetapkan dari awal gambar atau yang akan kita kerjakan, jangan lari dari itu. Kalau lari, dibuatlah perjanjian baru. Tapi komunikasi harus dijalin. 1, buat monumennya itu seperti itu, bagus, kemudian komunikasi. Dan terakhir kawan-kawan, yang memang luar biasa kali, hampir dia di proyek itu cuma 1 jam. Dia ada 4 tempat, yang ada karyawan ada 3. Yang saya lihat ini betul-betul kawan, karyawannya dibuatnya nyaman betul. Ini yang luar biasa lagi. Jadi karyawan itu dibuat nyaman. Saya tanya lagi, bagaimana kok bisa begitu? Ya kita biarkan dia bekerja sebaik mungkin, kan ada hasilnya nanti. Kemudian kalau memang dia tidak bisa, kita bangun komunikasi seperti dengan kita biasa aja, kan dia kerja capek, nggak perlu kita dor-dor segala macam, dihantam, dikerasi, enggak, katanya kan. Biarkan, kasih juga kepercayaan sama dia, nanti hasilnya kan ada, kita perbaiki. Nah, kalau saya bilang, kalau ada kesalahan-kesalahan tertentu di bidang pekerjaan, kita buat inovasi, atau kita cari jalan keluarnya, atau pemilik rumah ada yang komplain segala macam, kita cari jalan keluarnya. Memang luar biasa kawan-kawan, sederhana sebenarnya, tapi
Hasilnya begitu. Dia sekarang memegang 3 proyek. Malahan ada yang mau di land clearing atau tanah aja baru kan udah siap gambarnya, tinggal mau dibangun. Dan proyek yang 3 ini belum selesai sebenarnya. Belum, memang masih finishing rata-rata finishing. Ada yang belum dipasang keramik, ada yang udah, ada yang mau dipasang pintu lagi, rata-rata belum dicat kawan-kawan. Jadi kuncinya itu satu pertama kawan-kawan, buat trust, bahwasanya kita ada monumen itu rumah yang kita kerjakan pertama itu bagus. Kedua, jalin komunikasi yang baik. Kemudian kita sebagai bos atau pemborong jaga karyawan kita. Karyawan lah itu kan, aset lah itu kan kawan. Jadi begitu, selamat mencoba kawan-kawan kalau kita ingin memborong. Sukses kawan-kawan ya.